Putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep tengah menjadi sorotan. Kaisang Pangarep digadang-gadang akan maju sebagai bakal calon wakil gubernur dalam Pilkada Jakarta mendatang. Nama Kaisang ramai dipasangkan dengan dua nama bakal calon gubernur Jakarta, yakni Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Menanggapi hal itu, Kaisang Pangarep mengaku lebih memilih berpasangan dengan Anies Baswedan jika maju di Pilgub Jakarta. Menurut putra bungsu Presiden Joko Widodo itu, survei Anies lebih tinggi dibanding sosok lain. Namun Kaisang tetap akan berkomunikasi dengan partai dan calon lain, termasuk Ridwan Kamil yang ia puji sebagai pemimpin yang baik. Kalau misalnya ngelihat survei ya paling realistis dengan Pak Anies. Pak Anies kan kemarin juga salah satu calon presiden juga. Saya suka nonton dulu Desa Anies, itu juga bagus. Pak RK juga cukup bagus, semua berkiprah di Jawa Barat. Jadi semuanya bagus, nggak ada masalah semua. Tapi Ya. Mas Kaisang siap maju nggak? Nanti ya, tunggu Agustus. Ya, udah yuk. Posisi calon wakil gubernur Jakarta pun kian panas diperebutkan. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku ditawari posisi calon wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Kalau misalnya dari Koalisi Indonesia Maju, apakah ada tawaran Pak ke PKS gitu, kalau PKS menjadi cawagup DKI? Ada, makanya itu sedang kita coba analisis, kita kaji mana kira-kira nanti yang paling maslahat kira-kira begitu ya. Wah, berarti PKS itu terbuka dong Bang untuk bergabung ke... Ya, belum, itu kita juga belum tahu, tawaran juga kan belum. Ya. Dukungan terhadap Kaisang untuk maju di Pilgub Jakarta pun terus mengalir, termasuk dari Partai Gerindra. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menyebut, partainya telah menyiapkan surat rekomendasi dukungan kepada Kaisang Pangarep. Terlebih, kata Habib, Kaisang telah memenuhi syarat untuk mengikuti kontestasi perebutan kursi Jakarta 1. Jadi segala macam opsi tentu sudah ada. Ya kalau nggak bisa A, B, nggak bisa B, nama C. Mas Kaisang dipertimbangkan gitu? Apapun ya. Kalau Kaisang juga memenuhi syarat ya untuk maju ya. Jadi saya sendiri nggak akan terkejut misalnya suatu saat Mas Kaisang maju. Nggak ada masalah menurut saya. Tapi keputusannya nanti disampaikan. Posisi calon wakil gubernur Jakarta pun kian panas diberebutkan dan kemudian Partai Koalisi Indonesia Maju juga mengusulkan nama Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo untuk maju sebagai calon wakil gubernur Jakarta untuk bisa mendampingi Ridwan Kamil. Tapi PKS mengaku ditawari posisi calon wakil gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju. Lalu bagaimana dengan nasib Kaisang Pangarep yang digadang-gadang dicalonkan sebagai wakil gubernur Jakarta pada Pilkada Jakarta November nanti? Kita bahas sore hari ini di Rumah Pemilu bersama dengan Direktur Eksekutif LSI, ada Mas Jayadi Hanan. Mas Jayadi, halo, apa kabar? Selamat sore. Selamat sore, Madop. Sehat-sehat. Madop sehat juga ya. Alhamdulillah. Mas Jayadi, Kaisang ini kan pernyataan terbarunya bilang gak mungkin pasangan sama Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Padahal sebelumnya kami juga tadi sudah putarkan kedua pernyataan dari seorang Kaisang Pangarep. Sebelumnya kan Kaisang bilang menyatakan lebih memilih berpasangan dengan Anies kalau ditanya Anies atau RK. Nah, ini ada pendapat yang berbeda nih dalam waktu yang cukup berdekatan. Anda melihatnya seperti apa? Iya, mungkin karena memang baik bisa berpasangan dengan Anies maupun bisa berpasangan dengan Ridwan Kamil atau Kang Emil, itu memang Kaisang paling tidak dari hitung-hitungan elektoral di atas kertas itu mungkin gitu. Mungkin dua-duanya gitu di salah satu. Kenapa? Kalau ke Mas Anies, kan kita tahu pilkada di Jakarta itu meskipun undang-undangnya baru dan namanya DKJ, tapi kan sistem pilkadanya masih sama dengan yang lama kan? Masih memerlukan 2 putaran kalau tidak ada kandidat yang memperoleh angka 50% gitu. Nah, diperkirakan yang paling mungkin maju sekarang itu adalah Anies sama Ridwan Kamil. Dengan catatan Ahok yang juga cukup kuat itu tidak maju ya. Oke. Nah, baik Kang Emil maupun Mas Anies itu paling tidak berdasarkan informasi berbagai data survei yang bisa saya akses gitu menunjukkan bahwa dua-dua nama ini Anies sama Kang Emil
belum mencapai angka 50% lebih. Itu berarti mereka masih memerlukan tambahan ceruk suara dari sumber suara yang berbeda gitu. Nah, karena itu dua-duanya memerlukan calon wakil gubernur yang bisa menambah suara gitu. Nah, sumber tambahan suara untuk Anies itu pertama kemungkinan dari basis PDIP kan. Basis PDIP itu memang banyak ke Ahok gitu. Tapi dengan Ahok mungkin tidak maju, maka dengan bergabung dengan PDIP mungkin Anies kalau wagubnya di PDIP mungkin Anies bisa menambah ceruk suara baru. Demikian juga Anies bisa menambah ceruk suara baru kalau bersama Kaisang gitu. Karena kan beda tuh ceruk suara atau basis suara Anies dengan Kaisang ya. Kaisang itu banyak loyalis Jokowi, sementara Anies kan punya basis sendiri dari PKB, PKS maupun dari Nasdem seperti yang ditunjukkan oleh Pilpres di Jakarta, di Pilpres di wilayah Jakarta. Nah, tinggal nanti mereka harus menganalisis mana yang lebih mungkin menambah suara untuk Anies, apakah mencari ceruk suara dari basis PDIP atau dari Kaisang gitu ya. Dua-duanya masih mungkin menurut saya, meskipun ada yang bilang jangan ke Kaisang karena kalau ke Kaisang nanti menggerus suara Anies. Ya itu mungkin aja, tapi belum tentu juga kan. Gitu. Karena Kaisangnya dijadikan nomor 2 kan, bukan nomor 1. Itu satu. Dengan Ridwan Kamil juga sama. Ridwan Kamil karena suaranya pada saat ini belum aman di angka 50% lebih. Ridwan Kamil kalau memang mau maju di Jakarta itu harus menambah ceruk suara. Nah, sumber ceruk suara Ridwan Kamil itu selain sama mungkin dari PDIP, bisa juga dari kalangannya sendiri, yaitu Kaisang kan. Kaisang kan sebetulnya secara politik satu kubu kan sama Ridwan Kamil karena sama Golkar, Gerindra, dan PSI yang diperkirakan akan tetap bergabung di Pilkada DKI Jakarta gitu. Nah, tinggal nanti dianalisis apakah karena Kaisang memang sudah satu kubu dengan Ridwan Kamil, apakah Kaisang kalau dimajukan jadi cawagup itu akan menambah suara buat Ridwan Kamil atau tidak? Apalagi kalau ternyata misalnya lawan mereka Anies ternyata misalnya bergabung sama PDI Perjuangan. Nah, itu kan harus dihitung secara lebih cermat. Jadi kalau ada perubahan-perubahan mungkin karena hitung-hitungannya itu tipis-tipis bedanya mungkin. Mas Jayadi, Golkar kan bilang ya approval rating seorang Ridwan Kamil di Jawa Barat itu kan cukup tinggi. Jadi masih agak ragu sepertinya Golkar untuk mengusung Ridwan Kamil nanti sepenuhnya ke Pilkada Jakarta. Pun juga ada opsi Kaisang akan dimajukan jadi calon gubernur Jakarta kalau merujuk hasil pertemuan antara Prabowo dengan pimpinan Koalisi Indonesia Maju. Apakah itu Anda lihat sebagai jalan tengah jika RK nanti batal maju di Pilgub Jakarta? Kaisang yang maju? Kalau di Jakarta, kalau Ridwan Kamil mau dimajukan, memang bagi Golkar harus ada hitung-hitungan yang lebih pasti bahwa Ridwan Kamil kemungkinan menangnya sangat besar, minimal sama besarnya dengan kemungkinan menang di Jawa Barat gitu. Kalau tidak, bagi Golkar ya sebagai partai yang menaungi Ridwan Kamil, karena Ridwan Kamil adalah kadernya Golkar saat ini. Maka Golkar tentu kan tidak mau kalau Ridwan Kamil dimajukan di Jakarta, berarti di Jawa Barat Golkar kan tidak punya kader yang sekuat Ridwan Kamil kan? Itu berarti kemungkinan Golkar kehilangan Jawa Barat. Nah, dengan punya kehilangan di Jawa Barat, tentu saja Golkar tidak mau di DKI itu hilang juga. Jadi mereka hilang 2 kali kan gitu. Jadi hitung-hitungan itu yang memang masih mau tidak mau harus dihitung oleh Golkar gitu. Nah, kalau Kaisang maju sebagai cagup, untuk sementara saya memperkirakan masih belum mampu melawan Anies. Belum tentu suara yang misalnya selama ini mendukung Ridwan Kamil itu serta-merta bisa dialihkan kepada dukungan kepada Kaisang. Belum tentu kan. Itu dengan catatan tidak ada masalah secara hukum bagi Kaisang untuk maju ya. Karena PKPU yang menurunkan aturan berdasarkan keputusan MA itu kan masih belum keluar juga. Tapi kita anggaplah itu selesai lah urusan aturan hukum. Tetapi secara elektoral Kaisang itu belum sekuat Ridwan Kamil atau Kang Emil gitu. Meskipun tentu saja mungkin harapannya adalah kalau Kaisang maju
itu akan mengulangi pola pilkada di Sumatera Utara tahun 2020 kan. Di tahun 2020 ada menantu Pak Jokowi, Bobi, yang waktu itu menantang incumbent di pilkada Berarti Kota ini Medan ya. Pilwalkot Medan ya berarti. Pilwalkot Medan. Jadi Anda menilai nih Mas Jayadi kalau posisi Kaisang ini belum cukup kuat untuk maju di Pilkada Jakarta untuk head to head dengan Anies Baswedan? Belum saat ini ya, kita harus lihat perkembangan. Mungkin mereka merasa cukup pede kalau mengajukan Kaisang karena berharap mesin partai, baik Golkar, Gerindra maupun PAN, bersama-sama dengan gerakan para loyalis Jokowi di Jakarta, itu akan membantu Kaisang. Mungkin itu. Tapi mesin partainya bakal kerja keras banget ini. Ya, betul, harus kerja keras banget. Karena kan yang dilawan adalah incumbent seperti Anies yang cukup kuat dan masyarakat pemilihnya jauh lebih urban dibanding wilayah lain, yang berpendidikan jauh lebih tinggi dibanding wilayah lain, sehingga tidak mudah untuk mengalihkan dukungan mereka serta-merta begitu. Meski dipasangkan dengan calon wakil gubernur tertentu mungkin yang bisa mendongkrak popularitas kemudian juga elektabilitas dari seorang Kaisang Pangarep nanti di Pilgub Jakarta. Iya, selain Anies, Ahok, dan Ridwan Kamil, nama-nama yang juga Di luar beredar, itu tidak ada yang lebih kuat. Riza Patria, dan lain-lain, itu kan belum mampu menyaingi elektabilitas Anies, Ahok, maupun Ridwan Kamil. Kaisang apalagi. Jadi kalau misalnya Kaisang dipasangkan dengan nama yang masih jauh jaraknya dengan Anies maupun Ridwan Kamil, yaitu belum tentu akan bisa menyaingi secara kompetitif begitu. Dan waktu kan tinggal sedikit, sebenarnya tinggal 5 bulan ya sampai 27 November. Apakah itu cukup? Nah, itu yang pasti akan jadi pertimbangan. Oke, Mas Jayadi, kita bergeser nih sekarang ke PKS. PKS kan ini ngaku kalau ditawari posisi calon wakil gubernur Jakarta oleh Koalisi Indonesia Maju. Nah, menurut Anda, apakah PKS ini akan mengambil tawaran tersebut atau tetap solid bakal mendukung Anies? Kalau lihat dari konstituennya PKS, konstituen PKS itu dari dulu sampai sekarang, dari katakanlah sejak 2003 lah, 2002 sampai dengan paling tidak sampai Pilpres 2024 dan beberapa data sampai dengan Juni atau Mei 2024 ini, mayoritas pemilih PKS memang pemilih Anies gitu. Jadi kalau mengikuti cara itu, maka sulit bagi PKS untuk nyebrang ke kubu Koalisi Indonesia Maju yang kemungkinan calonnya itu mungkin Ridwan Kamil ya sebagai calon gubernur gitu. Tapi dari pandangan Koalisi Indonesia Maju, kalau memang mau memajukan RK atau Ridwan Kamil, memang salah satu cara yang logis adalah mengajak salah satu kubu yang mendukung Anies, terutama yang paling kuat yaitu PKS. Dengan begitu harapannya adalah sebagian dari suara Anies itu bisa berpindah ke Ridwan Kamil atau ke Koalisi Indonesia Maju, sehingga potensi menangnya RK atau calon dari Koalisi Indonesia Maju bisa lebih kuat gitu. Oke. PKS nih, kalau nanti PKS jadi mendapatkan posisi calon wakil gubernur ya dari Koalisi Indonesia Maju nih, Mas Jayadi, gimana kemudian dengan nasib Kaisang? Apakah ini jadi sebuah kerugian bagi Kaisang karena PKS menerima tawaran dari Koalisi Indonesia Maju, atau jadi kerugian bagi Anies Baswedan? Ya belum tentu begitu. Bisa jadi kalau PKS benar-benar menyeberang ke Koalisi Indonesia Maju berpasangan RK, bisa jadi Anies mengambil langkah yang lain kan, langkah kuda-kuda juga. Yaitu misalnya mengambil Kaisang. Kan bisa kan? Artinya kan yang akan dipertarungkan nanti bukan hanya basis Golkar, basis Gerindra dan PAN ya, yang di Koalisi Indonesia Maju. Tapi jangan lupa masih ada para loyalis Jokowi yang berada di Jakarta. Kan yang diharapkan mendukung Kaisang itu kan para loyalis Jokowi bersama PSI kan. Nah, kalau Anies mengambil langkah kuda-kuda, itu ditinggalkan oleh PKS, lalu Anies mengambil Kaisang, pertarungan akan menjadi tetap seru. Termasuk juga nanti perubahan peta politiknya ya untuk PDI Perjuangan juga. Apalagi kalau PDI Perjuangan bergabung sama Anies misalnya. Dengan adanya Kaisang? Nah, dengan adanya Kaisang bisa jadi PDI, jadi masih banyak kemungkinan ya.
masih banyak kemungkinan yang akan terjadi. Kalau Kaisang bersama Anies bisa jadi kemudian PDIP tidak mau kan, karena mereka masih sulit untuk menerima kenyataan bahwa Jokowi berpaling dari mereka pada Pilpres yang lalu, sehingga bisa jadi pertarungannya jadi menarik. PDI malah bergabung dengan Prabowo nanti, bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju kan, untuk mendukung Ridwan Kamil. Pilkada Jakarta ya, oke. Jadi memang tapi itu semua masih mungkin. Kenapa? Jangan lupa, walaupun ini Jakarta yang memang seringkali menjadi barometer politik nasional, tetapi bagaimanapun Pilgub Jakarta itu kan walaupun disorot secara nasional, tetap aja Pilgub di lokal kan. Jadi dinamika koalisi, dinamika politik di tingkat nasional seringkali tidak sama dengan dinamika politik di tingkat lokal. Karena figur-figur yang potensial bertarung di tingkat lokal itu tidak selalu sejalan dengan pembagian koalisi oposisi di tingkat nasional. Nah, itu bisa tercermin nanti di Pilgub Jakarta ini. Oke, dinamikanya juga masih terus terjadi, termasuk juga setelah pernyataan dari seorang Kaisang Pangarep yang menyebut kalau ia dan Anies berbeda. Lalu siapa nanti yang kemudian akan serius melaju di pemilihan gubernur Jakarta, kita masih nantikan siapa-siapa saja nama yang akan diusung oleh partai politik, sejumlah koalisi partai untuk maju menjadi gubernur Jakarta meskipun statusnya tidak lagi menyandang sebagai ibu kota. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Mas Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI. Sehat selalu, Mas Jayadi. Dan usai jeda, saudara, kami akan kembali dengan informasi lainnya di Rumah Pemilu, diantaranya dari Partai Gerindra yang mengusung Komika Marcel Widianto sebagai calon wakil wali kota Tangerang Selatan 2024. Apa pertimbangan dari Partai Gerindra? Simak informasinya usai jeda.